membahas constraint dan SQL. Yang pertama akan kita bahas adalah integrity constraint dari database. Oke, langsung aja ya. Integrity constraint itu secara singkat merupakan ada aturan yang kita terapkan di dalam database. Misalnya gini, teman-teman punya database, membuat database mahasiswa gitu ya. Terus isinya ada data mahasiswa, nama, NIM, itu tanggal lahir. Kalau misalnya kita tidak menerapkan constraint, bisa saja tanggal lahir mahasiswa itu ada di masa depan. Gitu. Nah, constraint itu adalah aturan yang harus ditaati oleh setiap data artinya ya. Gitu. Nah, untuk IC atau integrity constraint itu dibuat ketika kita membuat skema database. Jadi ketika teman-teman menggunakan DDL, data definition language ya, ketika membuat database, tabel, nah di situ kita akan menerapkan IC. Jadi misalnya kita pengen kolom apa gitu ya, kolom misalnya kolom nama nggak mungkin ya kalau kita terapkan unique. Misalnya ada kolom tertentu ya, kita mau terapkan aturan unique atau aturan not null misalnya ya, nama gitu. Nah itu kan salah satu IC juga. Jadi kolom nama itu misalnya kita terapkan aturan not null, berarti nanti kolom nama itu tidak boleh kosong, harus diisi. Jadi IC secara sederhana maksudnya seperti itu ya, aturan yang harus diberikan, yang harus ditaati oleh setiap data di dalam database itu ya, setiap instance di dalam database. Terus IC ya itu dicek ketika kita memodifikasi data. Jadi misalnya kita menerapkan aturan not null tadi di kolom nama. Jadi ketika kita menambahkan data baru, ketika kita mengubah data, ketika kita mengubah ya, menambah atau mengubah atau modifikasi, maka kolom yang kita berikan IC tadi, yang kita terapkan IC tadi itu akan mengecek nantinya. Misalnya kita update data mahasiswa, ternyata ada kesalahan, kita lupa menambahkan nama atau malah menghapus nama dari data mahasiswa gitu, salah satu mahasiswa gitu. Nah, nanti akan dicek ketika proses itu, sehingga kalau misalnya kita sudah memberikan aturan di kolom tertentu, maka nanti proses update akan ditunda gitu, atau dibatalkan, jadi tidak akan berhasil modifikasinya. Jadi IC itu tujuannya ya, sehingga nanti mencegah data-data yang ilegal, kayak tadi nama tidak boleh kosong, tanggal lahir tidak boleh ada di masa depan gitu, atau mungkin NIM tidak boleh duplikat atau sama gitu, jadi semuanya unik gitu. Nah itu tadi IC ya, kita ngomong konsepnya dulu ya, nanti contohnya implementasinya kita bisa lihat di belakang nanti terkait pembahasan SQL. Sampai sini mungkin masih ada yang bingung? Mungkin ada yang mau ditanyakan soal IC ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Aman ya? Lalu bagaimana ya kita menerapkan IC gitu ya. Jadi apakah kita membuat aturan ya ke database kayak tadi, nama tidak boleh kosong, NIM tidak boleh duplikat, apakah bagaimana caranya gitu ya? Apakah secara intuisi saja atau random gitu keinginan kita aja gitu. Sebenarnya IC itu didasarkan pada masalah yang kita hadapi atau semantik dari masalah di dunia nyata gitu ya. Jadi misalnya di kampus ini gitu ya, kan tidak mungkin ya ada nama mahasiswa yang tidak memiliki NIM. Tidak mungkin ada mahasiswa yang tanggal lahirnya di masa depan gitu. Jadi
aturan-aturan itu yang akan kita terapkan ke dalam database. Jadi IC itu datang dari aturan yang yang ada di suatu bisnis lah ya. Jadi database itu kan erat kaitannya sama bisnis gitu. Jadi kalau misalnya bisnisnya itu tadi mahasiswa ya, kampus gitu, ya berarti ada aturan-aturan terkait data-data yang disimpan nantinya. Jadi kayak nama tidak boleh, kalau duplikat boleh ya, kira-kira nama. Misal nama saya kan nama pasaran ya, Dimas gitu. Jadi bisa saja di Dimas yang lain di BINUS gitu ya, nama mahasiswa, nama dosen gitu ya, nama staff gitu. Jadi kalau kita jadikan itu sebagai aturan, misalnya nama tidak boleh duplikat, harus unik semua. Berarti semua manusia di Indonesia harus beda-beda namanya. Jadi harus disesuaikan sama kondisi perusahaannya atau kondisi bisnisnya gitu, atau kebutuhan bisnisnya. Jadi dari masalah tadi ya, kalau misalnya saya mau menerapkan kolom nama itu unik, harus unik, ya, rasanya itu tidak tepat ya. Jadi misalnya gini, sejauh ini mungkin data yang ada di, misalnya teman-teman buat perusahaan gitu, atau membuat database di suatu perusahaan, lalu datanya itu masih sedikit gitu. Terus teman-teman pengen biar database ini minim error gitu. Jadi datanya aman, minim error. Nah, terus teman-teman mantau ini data dari database yang teman-teman buat itu. Jadi mungkin di saat datanya masih sedikit, teman-teman berasumsi bahwa sekarang namanya ini terkait sama ini ya. Jadi nama atau nama misalnya data karyawan misalnya, teman-teman buat database untuk suatu perusahaan itu menyimpan data karyawan. Karena mungkin di saat itu karyawannya masih sedikit, teman-teman melihat nama-nama karyawan di sini beda-beda gitu, nggak ada yang sama gitu. Akhirnya teman-teman daripada error, nanti mending kita terapkan IC aja gitu, terapkan IC unik ke kolom nama gitu. Jadi jangan mengasumsikan IC yang harus kita terapkan itu berdasarkan kondisi data saat itu, tapi kita terapkan IC berdasarkan aturan dari bisnis ya yang kita mau bantu gitu ya. Jadi makanya di sini kita tidak boleh memutuskan ya IC pada suatu database itu berdasarkan kondisi data saat ini gitu. Jadi harus sesuai dengan kondisi bisnisnya gitu atau kebutuhan bisnisnya. Nah, sebagai contoh ini tadi ya, kalau misalnya kita menyimpan data nama gitu ya, nama terus ID, misalnya ID karyawan atau ID mahasiswa gitu. Nah, kalau misalnya karena kita melihat ya kondisi data saat itu, nama mungkin kita ketika saat itu kita melihat data saat itu kondisi nama itu unik atau beda-beda ya, nggak ada yang duplikat gitu. Nah, terus kita tetapkan nanti identifikasi setiap data itu atau identitas dari setiap data itu kita ambil berdasarkan nama gitu. Jadi kalau misalnya saya mau mengambil mahasiswa dengan NIM ini, tapi kita ganti dengan saya mau ambil data mahasiswa dengan nama misalnya Dimas gitu. Nah, yang terjadi kalau misalnya datanya banyak nantinya ya, akan muncul data-data atau mahasiswa Dimas lainnya gitu. Jadi kita tidak boleh contohnya seperti ini ya, kita berikan atau kita tetapkan identitas dari setiap data itu dari kolom nama gitu ya. Dimana kondisi saat waktu mungkin kita terapkan IC key ke dalam kolom nama ya, data saat itu masih sedikit ya, dan mungkin kelihatannya tidak ada duplikat. Ini salah satu ya, kayak teman-teman belajar primary key, foreign key, itu salah satu bentuk dari integrity constraint. Jadi nanti
kita harus memastikan bahwa setiap data itu memang unik gitu ya, diwakilkan oleh salah satu atribut gitu. Itu primary key. Lalu foreign key, setiap data itu berelasi dengan data yang pastinya ada di relasi lain atau di tabel lain gitu. Ya, mungkin teman-teman familiar sama ini ya. Tapi ternyata di dunia database itu ada dua key, ya, dua jenis key lainnya, yaitu kandidat key sama super key. Kalau primary key kira-kira apa? Teman-teman pasti udah pelajari ya di lab harusnya. Primary key. Primary key, ada yang mau bantu? Primary key, tadi ya seperti yang saya sebutkan, primary key itu adalah salah satu jenis constraint yang memastikan bahwa setiap data itu teridentifikasi unik, jadi tidak ada data duplikat. Salah satu atribut yang digunakan ya harus bersifat unik, jadi antara satu instansi dengan instansi yang lain itu berbeda ya melalui atribut tersebut itu. Entah nanti misal namanya sama, ada atribut lain yang memiliki value yang sama, itu tidak masalah. Tapi ada satu atribut yang bernilai unik dan bisa membedakan antar instansi. Yaitu primary key. Nah ini. Jadi primary key itu adalah atribut ya, salah satu atribut yang ada dalam relasi atau tabel atau entitas gitu, di mana key tersebut atau atribut tersebut digunakan untuk mengidentifikasi setiap data. Jadi kayak misal teman-teman di sini saya mau identifikasi, saya bisa aja lewat name begitu. Jadi kalau misal saya panggil nama, misalnya di sini ada 5 orang nama Dimas itu, ya panggil Dimas, yang keterangan banyak aja ada 5 orang gitu. Jadi kalau saya sebut name pasti hanya salah satu aja dari kalian yang angkat tangan. Nah itu primary key. Ya. Primary key itu adalah atribut ya, minimum set ya. Jadi dari kalau teman-teman lihat gambarnya tadi ya, primary key ini adalah subset dari super key. Makanya isi dari primary key itu adalah minimum set, artinya hanya satu atribut yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi setiap record secara unik gitu. Jadi atribut tersebut itu tidak sama ya, jadi tidak ada duplikat gitu. Jadi antara satu data sama data yang lainnya, nilai dari atribut tersebut berbeda-beda gitu. Kayak name kalau misalnya saya bikin name, nama, apa lagi ya kira-kira, email, kelas misalnya, atau apa ya, tanggal lahir misalnya ya. Nah, minimum set itu kita hanya mengambil setiap mengambil satu atribut yang bisa mengidentifikasi setiap record secara unik gitu. Artinya apa? Misalnya di sini name-nya 001 tapi di sini namanya Dimas itu 002 namanya Dimas Elang gitu ya, nama saya aja ya, jadi contoh. Nah, walaupun nama ini sama ya, tapi kalau salah satu atribut ini berbeda nilainya, maka atribut tersebut kita bisa jadikan primary key. Nah, salah satunya juga ada ini ya, email pun juga sama ya, bisa kita jadikan primary key, cuma kurang kurang simple gitu. Kalau misalnya saya absen di kelas ini, saya sebut email kalian gitu, belum tentu semuanya menghafal email masing-masing gitu, atau mungkin saya salah baca ya, ternyata email orang lain yang saya baca gitu maksudnya. Jadi
Kenapa kadang NIM terus ID itu kan simple ya, isinya gitu ya, value-nya itu sangat simple, berbeda dengan email. Walaupun email ini bisa menjadi kandidat sebagai primary key gitu. Nah, itu primary key ya. Lalu ada kandidat key. Kandidat key itu adalah sejumlah atribut yang ada dalam database atau skema ya. Di sini kalau teman-teman lihat ada relasi skema, itu artinya database ya. Bisa mengacu pada tabel juga. Jadi kandidat key itu adalah atribut-atribut yang mungkin bisa menjadi primary key gitu. Kayak tadi ini name sama email itu adalah kandidat. Kalau kita pilih salah satu itu akan menjadi primary key. Ini primary key. Ini tadi primary key, sedangkan ini kandidat. Karena masing-masing atribut ini bisa digunakan sebenarnya gitu ya, untuk dijadikan sebagai primary key gitu ya. Nah ini contoh yang lain, kalau misalnya untuk data cars ya, mobil itu ada license number, ada engine serial, ada serial number ya, engine number maksudnya, ada model sama year. Model sama year ini pastinya tidak mungkin ya pabrik hanya menciptakan satu mobil, satu model ya untuk setiap tahun gitu. Jadi pastinya model yang sama itu dikeluarkan di tahun yang sama, pasti jumlahnya banyak gitu. Nah kalau misalnya kita mencatat data-data 10 mobil yang sama tadi, nah untuk membedakan mobil tersebut ya kita bisa ambil dari sini license number atau engine serial number. Nah, jadi kedua ini itu nilainya pasti unik. Jadi tidak ada mobil yang memiliki engine serial number yang sama. Tidak mungkin ada mobil atau kendaraan yang memiliki license numbernya sama gitu, kecuali kalau dimanipulasi ya. Nah, jadi dua atribut ini, license number dan engine serial number, itu menjadi kandidat ya, untuk menjadi primary key gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman buat database atau tabel, terus kebingungan nih mau pilih yang mana, atribut mana yang mau dijadikan primary key, cari aja atribut yang masuk akal value-nya gitu ya, yang simple dan masuk akal. Kalau misalnya kayak tadi name sama email gitu, rasanya name masih lebih masuk akal dan teman-teman pasti menghafal lah name yang itu, walaupun email pun juga sama ya, tapi kurang relevan ketika digunakan untuk sebagai ID gitu, atau key. Itu kandidat key ya. Jadi bedanya primary key itu hasil pemilihan atau ya hasil pemilihan dari kandidat key. Jadi salah satu dari kandidat key yang dipilih itu akan menjadi primary key. Bahkan kalau atribut-atribut yang berpotensi untuk menjadi primary key itu disebut dengan kandidat key. Nah, yang terakhir ada super key. Super key ini adalah kalau tadi primary key itu minimum set ya, hanya satu aja yang dipilih. Sedangkan kalau super key itu bisa kombinasi. Jadi misalnya kalau saya pakai name sama nama, ini himpunan ya, saya bikin himpunan aja. Misalnya name sama nama. Kalau misalnya saya masukkan 001 dengan nama Dimas, apakah ada data yang lain yang menyerupai ini gitu? Apakah ada data dengan name 01 terus namanya berbeda? Jadi tidak ada gitu ya. Nah, kombinasi kedua ini yang menciptakan data yang unik itu disebut dengan super key. Nah, salah satunya ya. Jadi ini salah satu super key. Misal name sama email. Name sama email. Apakah ada 00?
satu dengan emailnya adalah Dimas Binus gitu misalnya. Apakah ada ketika saya cari data NIM nomor 1 terus misalnya gini, kalau saya lakukan select ya, teman-teman familiar kan ya, select from where gitu, udah dapat ya masnya, kolom where apa gitu, tabel apa gitu, terus select from tabel apa, where misalnya NIM sama dengan 001 and email sama dengan dimas@linux.ac.id gitu. Ya dihasilkan pasti satu aja. Jadi tidak mungkin ada orang atau data lainnya ya. NIM-nya sama, emailnya NIM-nya ini, emailnya ini, terus ada data yang lain lagi di sini. Ada 001 Dimas gitu. Jadi kita tidak pengen isi dari tabel kita itu duplikat ya. Jadi ada data yang sama lebih dari satu gitu. Jadi ini kalau kita gunakan ketika kita lakukan selection itu hanya menghasilkan satu value aja, satu instan aja gitu, satu data aja, satu record, gitu. Satu baris, satu record, satu instance ya. Nah, bisa saja juga NIM aja gitu. Nah, jadi ini himpunan set yang ada di dalam ini itu disebut dengan super key. Jadi mungkin saja atribut-atribut yang berpotensi hasil yang bisa kita gunakan sebagai primary key itu kita masukkan sini. Entah itu kombinasi, entah itu berdiri sendiri kayak name, email mungkin atau nama juga, nama kayaknya tidak ya. Jadi kaitannya apa super key kandidat key ya, kayak tadi di gambar kandidat key bagian dari super key. Jadi kandidat key pasti ada di dalam super key gitu. Lalu apakah semua super key itu kandidat key? Tidak juga. Lalu primary key itu bagian dari kandidat key. Apakah semua kandidat key itu merupakan primary key? Tidak juga gitu ya. Jadi hanya salah satu. Jadi alurnya ya ketika teman-teman mengidentifikasi key di dalam tabel itu biasanya mulai dulu dari super key gitu. Cari dulu atribut-atribut yang berpotensi gitu. Entah dikombinasikan atau berdiri sendiri. Terus setelah itu difilter lagi gitu. Mana sih yang bisa berdiri sendiri gitu. Nah, ternyata mungkin ada 2, ada 3 atribut ya. Dari sini nanti setelah kita dapatkan kandidat key, kita pilih salah satu yang paling masuk akal, yang paling mungkin paling relevan sama bisnis gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa tadi ya kayaknya ini deh yang bisa dijadikan key gitu. Nah itu jenis-jenis key ya di dalam khususnya primary key ya. Bagaimana kita bisa dapat primary key maksudnya. Kalau foreign key beda lagi nanti. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Setelah kita tahu tadi ya integrity constraint khususnya primary key, selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana sih cara mengimplementasikan, karena tadi di awal disebutkan bahwa integrity constraint itu ditentukan atau diterapkan ketika kita membuat skema, bukan skena ya, tapi skema atau tabel atau database gitu. Ya. Jadi ketika kita membuat tabel bukan cuma atributnya aja,
bukan cuma tipe data dari atributnya, tapi kita juga terapkan ini integrity constraint-nya gitu ya. Jadi di sini kita buat tabel enroll dengan 3 atribut, student ID, course ID sama grade. Terus primary key yang kita tetapkan sini ya. Primary key-nya itu ada 2 ya, SID sama CID. Student ID sama course ID. Jadi nanti ketika kita selection student ID dengan value sekian, terus dengan course value sekian, nanti akan selalu menghasilkan satu grade aja gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya seperti ini tabelnya ada. Jadi kalau misal tabelnya seperti ini, enroll, ini tabel enroll. Berarti isinya nanti ada student ID, terus ada course ID, sama grade. Nah, tabel seperti ini primary key ya. Ini gimana sih gambar primary key? Ini primary key, ini primary key. 2 atribut ini. Kira-kira kalau seharusnya ditambahkan data atau tabel ini cocok ketika kalau misalkan kita tahu harus unik semuanya. Jadi artinya saya cuma bisa naruh satu data, terus misalnya kom 01 grade-nya A misalnya. Terus apa harus saya masukkan lagi data 001 terus di sini atau mat ya saya. Apakah bisa kalau datanya seperti ini? Kalau tabel seperti ini dengan 2 primary key, lalu saya input data seperti ini, apakah diizinkan? Konsep primary key apa sih sebenarnya? Kalau secara sederhana, tidak boleh mengizinkan ada duplikat ya. Jadi setiap data harus unik, diwakilkan oleh primary key tersebut. Nah di sini karena primary key-nya 2, berarti kombinasi kedua ini harus menghasilkan satu data gitu ya, satu data unik. Artinya apa? Ketika kalau misalnya saya select student ID-nya 01, terus course ID-nya com 01, dia akan menghasilkan satu baris data aja, satu instance saja. Jadi tidak ada nanti 001 com 001 dengan nilai B itu nggak ada. Jadi kombinasi kedua primary key ini ketika kita lakukan selection itu hanya menghasilkan satu data. Jadi nanti hasil dari ini tidak ada grade yang berbeda, makanya di situ hanya menghasilkan satu atau single grade gitu ya. Jadi tidak ada data seperti ini nanti gitu. Seperti ini nggak boleh karena sudah ada di atas itu ya, 001 dengan kom 1 kom 001 itu sudah ada di atas gitu. Jadi kita tidak bisa mengisi data yang sama. Jadi jangan cuma melihat salah satu atributnya saja. Misalnya ini SID apa Pak gitu, primary key, tapi itu duplikat. Nah, nggak masalah. Kita lihat primary key-nya ada berapa gitu. Primary key-nya ada 2, berarti keduanya ini yang harus dicek gitu integritasnya. Bukan cuma salah satunya aja. Nah,
kalau seperti ini baru nggak boleh gitu. Jadi tabel enroll ini nanti hanya boleh diisi oleh setiap student, hanya satu student aja. Ini yang rule pertama tadi. Nah, rule yang kedua, tabel yang sama. Di sini ada SID, terus di sini course ID, ini grade. Primary key-nya hanya di sini. Primary key-nya. Berarti saya tidak bisa menambahkan atau menyimpan data dengan SID yang sama. Gitu. Misalnya di sini com 1 gitu, kayak tadi. Oke. Terus di sini saya tambahkan lagi untuk mata kuliah yang lain. Misalnya math. Ini nggak boleh gitu ya, karena apa? Karena primary key-nya ada di student ID. Jadi student ID-nya hanya boleh satu value gitu. Jadi semuanya unik di kolom student ID. Baca kan ya tulisan saya? Kalau nggak baca kayaknya belajar sama ini gitu. Aku tekan nanti. Sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Aman ya? Aman? Bisa diikuti? Kalau bisa berarti waktunya lanjut kuis bukan? Lanjut. Oke, tadi kita sudah bahas integrity constraint. Sekarang lanjut ke referential integrity. Nah, ini kaitannya nanti sama foreign key ya. Jadi referential integrity itu adalah constraint yang menetapkan hubungan atau menjaga hubungan antara dua tabel, bahkan lebih tabel ya. Teman-teman pasti udah belajar soal foreign key ya. Jadi saya tidak akan banyak bahas foreign key itu nanti seperti apa cara kerjanya. Cuma tujuannya itu untuk maintain konsisten gitu. Jadi misal kayak contoh nanti ya. Contoh student misalnya tabel student sama course gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa course yang diambil oleh student memang benar-benar ada di tabel course gitu. Dan kalau misalnya mahasiswa yang mengambil course itu benar-benar ada data mahasiswa di tabel mahasiswa. Nanti kita lihat contohnya. Ini foreign key ya. Foreign key itu adalah sama kayak primary key ya. Atribut dari satu tabel yang digunakan untuk mereferensikan data ke tabel lainnya gitu. Jadi kalau misalnya satu kolom itu ada kaitannya sama kolom lainnya di tabel lain, nah itu disebut dengan foreign key. Ambil contoh di sini. Ada tabel enroll ya. Tabel enroll misalnya ini kita ada misalnya ada tabel student. Di tabel student dengan atributnya SID ya. Terus name, terus apa lagi ya, email misalnya tadi, dan lain-lain. Terus ada tabel course.
course di sini ada course ID, terus ada name course-nya, terus apa ya misalnya di sini, kreditnya ya, berapa SKS itu maksudnya. Terus ini tabel yang berbeda, terus ada tabel enroll sama kayak yang tadi, ada student ID, ada course ID, ada grade. Jadi konsep foreign itu atribut di sini kita tidak jadikan dia sebagai primary key ya. Mungkin aja nanti ada enroll ID gitu ya, bisa aja gitu enroll ID. Nah ini juga boleh, jadi ini bisa jadikan primary key. Tapi kalau misalnya kita hilangkan nggak masalah gitu ya, kita bisa 3 atribut ini aja. Jadi SID yang ada di tabel enroll ini itu akan mereferensikan ke kolom student ID yang ada di students, di tabel students itu. Jadi di sini hanya boleh ada data-data atau value dari kolom SID ini. Misalnya di sini hanya ada 001, 006, 003, 00 berapa ya? 2 misalnya. Terus di sini tiba-tiba ada 007, itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi karena di sini nggak ada 007 ya, data ini akan salah. Jadi dia harus ada data, isi dari ini harus memang benar-benar ada di kolom tabel student. Itu juga untuk course ID misalnya. Di sini tadi ada com 01 math 01 com 02 misalnya, terus ada science 01 gitu misalnya. Terus tiba-tiba di sini ada apa ya, math 0077 gitu misalnya. Nah ini kan nggak ada di sini. Nah ini salah gitu. Ini nggak boleh. Harus data di sini itu harus memang benar-benar ada di sini. Itu cara kerja dari foreign key. Nah, dan terus ketika kita membuat skema untuk tabel yang merupakan referensi dari tabel lainnya, kayak ini. Ini kan tabel enroll itu kan akan mengambil referensi dari tabel student sama tabel course ya misalnya. Berarti tipe datanya ini sebisa mungkin harus sama dengan tipe data dari primary key. Jadi yang kita referensikan itu adalah primary key dari tabel asal gitu. Ini contohnya ya, teman-teman. Ada 2 tabel ya, student. Ada tabel student sama enroll. Di tabel student ada SID, name, login ya, data student lah gitu ya. Terus untuk membuat tabel enroll ya, karena kita mau mencatat mahasiswa ya, setiap mahasiswa mengambil course apa, grade-nya apa gitu. Jadi kolom SID ya, di sini kita gunakan sebagai foreign key gitu ya. Bisa juga kita tetapkan awalnya primary key lalu ditambah dengan foreign key, itu juga boleh. Jadi nanti itu jauh lebih aman, memastikan bahwa kombinasi kedua data ini itu hanya menghasilkan satu instance, itu satu data saja gitu. Misalnya 53666 sama karena T101
itu tidak ada data yang sama kayak ini dengan grade yang berbeda. Karena bantuan ini primary key. Ya, ideal buat primary key sama kayak yang tadi ya, kasus yang rule yang kedua. Kedua atribut ini jadi primary key dan salah satunya kita jadikan sebagai foreign key. Gitu. Jadi foreign key-nya diambil dari kolom student ID yang ada di tabel student. Nah, itu foreign key. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Kalian sudah sampai ini nggak? Misalnya saya pengen grade dari student dengan nama Jones. Sudah sampai sana belum? Sudah sampai sana belum? Sudah. Gimana caranya? Saya pengen mendapatkan grade dari semua mahasiswa atau semua student yang namanya Jones. Gimana? Data enggak sih, data dulu data grade ini. Select bintang Jones. Mau dicari apa? Lagi mungkin? Kalau where in, subquery udah belajar belum? Subquery. Select, misalnya ini select bintang ya from tabel apa misalnya student gitu. Students where atau misalnya saya ambil dari enroll enroll where has ID in ini dulu dapat belum? RSID atau RSID sama dengan select SID from students where name like ini like belum ya, name sama dengan ya John misalnya. Kira-kira ada yang bisa bantu jelasin ke sini. Select bintang from enroll berarti apa? Ini kita abaikan dulu. Ini kita mau ngapain di sini? Select bintang from enroll. Kita mau ngapain ini? Tujuannya apa? Untuk bagian ini aja dulu, bagian ini. Jadi kita mau ambil semua data yang di tabel enroll, ya kan? Lalu kalau kita buka ini, kita lanjutkan where SID selama tabel SID ini sama dengan. Nah, di sini kita lakukan selection lagi. Kita lakukan selection lagi. Kita lakukan selection tapi untuk tabel yang berbeda. Nanti teman-teman di jalan mungkin di lab ya, subquery gitu. Saya kira tadi teman-teman sudah sampai di subquery. Di lab sampai mana kalian? Bikin tabel. Create table yang kayak ini ya. Berarti constraint udah not null gitu, default udah. Enam gitu udah belum ya? Masa enam belum? Harusnya sekali ini ya. Create table control misalnya apa ya? Tipe misalnya gitu ya, atau pas dia lulus atau tidak gitu. Create table. Berarti udah bisa ya teman-teman buat ini foreign key ini. Udah sampai sana belum? Bisa ya? Udah sampai sana kan?
Jadi saya jelaskan foreign key, teman-teman lihat ya, tahu itu maksudnya kemana gitu ya, foreign key. Berarti kalau misal saya minta teman-teman nih jelaskan ini fungsinya buat apa nih? Ini create table ya, table and row, terus atributnya ada ini. Primary key yang kita gunakan itu primary key itu ada di SID sama course ID, lalu foreign key kita set di SID, referensikan yang ke student. Jadi makanya kenapa di sini hanya referensi ke student saja ya. Jadi secara default secara otomatis dia akan mereferensikan ke primary key dari tabel student itu. Oke, nanti setelah ini kita akan bahas tes juga. Nah, masalahnya ya, terkadang ada kasus ketika studentnya pindah, studentnya mengundurkan diri, studentnya hilang gitu, tiba-tiba ya, hilang nggak tahu kemana gitu. Jadi mau nggak mau daripada data student ini penuh dan tidak bermanfaat lah gitu ya. Ada kalanya kita akan menghapus data ini gitu. Cuma masalahnya di sini nanti gimana? Karena tadi kan data yang ada di sini itu harus selalu ada di sini ya. Benar-benar ada di sini gitu ya. Jadi kalau ambil contoh saya hapus Jones ini ya. Jones ini mungkin pindah gitu ya, pindah kampus atau pindah sekolah. Data ini sudah hilang, hapus gitu. Terus di sini gimana? Di sini masih ada datanya dong. Masih ada 53666 gitu. Dia lagi belajar Karnatik, ada belajar Ukredi juga. Mantap. Ada belajar history juga gitu. Nah, masalahnya mahasiswa ini atau student ini udah pindah. Jadi ada skema ya di atau aturan ya yang atau fitur bahkan yang bisa mengubah atau mencegah masalah integritas tadi ya. Kalau misalnya tadi kasusnya itu dihapus, apakah data yang di-enroll itu juga dihapus? Ya berarti kita bisa pilih ini, gitu, also delete gitu. Jadi ketika data yang direferensi itu sudah dihapus, maka secara otomatis data yang ada di tabel yang mereferensi ke tabel lainnya itu juga turut terhapus. Ada juga yang mencegah gitu ya. Jadi misalnya kalau yang pertama ini also delete gitu. Ketika also delete ya pertama. Ketika ini dihapus maka data yang 5366 ini juga ikut terhapus secara otomatis. Also delete. Kalau disallow kita mau hapus data ini itu nggak bisa, nggak diizinkan gitu. Karena apa? Karena akan merusak integritas dari data ini gitu. Walaupun sebenarnya bisa dipaksa untuk dihapus gitu. Lalu yang ketiga itu kita set value dari tabel enroll khususnya kolom SID ini dengan value default yang ada di sini. Misalnya ketika kita create table ini, nilai default yang ada di SID ini walaupun auto increment ya, auto increment udah dapat kan ya? Auto increment itu value-nya akan secara otomatis bertambah gitu ya. Ketika kita hapus datanya, misalnya di sini, ini saya hapus, terus saya masukkan data baru, nanti value dari SID ini akan menjadi 53651 gitu ya. Akan di-increment sebanyak 1 gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bikin constraint seperti itu, kita bikin not null aja gitu, tapi ada nilai defaultnya. Jadi artinya kolom SID ini tidak boleh kosong, tapi defaultnya adalah misal 0 gitu. Nah, kalau defaultnya 0 berarti
ketika saya hapus data ini, misalnya 53650, maka data 53650 ini tidak akan dihapus, tapi value di sini akan diganti dengan default dari SID ini, yaitu 0. Nah, jadi ada 3 pendekatan ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya ikut dihapus juga. Yang kedua kita cegah untuk menghapus data yang di sini, gitu, karena akan mengganggu kestabilan ini ya, tabel enroll. Dan yang ketiga itu kita set default value. Nah, untuk menggunakan enforcing referential integritas itu ini ketika kita, kalau tadi kan ketika kita membuat foreign key kita cuma cukup berhenti sampai di sini tadi ya, reference ke tabel mana. Nah, kalau misalnya kita mau bikin aturan tambahan ya, ketika kasusnya tabel atau data yang direferensi itu dihapus, maka apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi ada ketika data ini dihapus gitu, ini kita lakukan di tabel enroll ya. Jadi nanti penerapannya ada di tabel enroll gitu. Jadi kalau misalnya di tabel student ada yang dihapus, maka tabel enroll ini yang akan berubah nantinya gitu. Nah, ketika kolom SID atau data, salah satu data yang di tabel student ini dihapus ya, ketika dihapus maka lakukan apa? Cascade ini adalah kita menghapus juga data yang ya, kita hapus juga data yang ada di dalam tabel enroll gitu. Jadi kalau kita pilih cascade ya, on delete cascade, maka ketika ada salah satu data ini dihapus, maka semua data yang berelasi sama ini itu juga ikut dihapus. Itu on cascade ya. Lalu ada juga nih kalau misalnya kita mau bikin kalau pengen kalau misalnya kita tidak menambahkan ini ya on delete gitu, berarti secara default dia tidak ada action, dimana nanti hasilnya adalah apa? Ketika kita ingin menghapus data student di tabel student, maka database tidak akan mengizinkan. Delete itu tidak akan bisa dilakukan. Nah, update-nya ini mungkin teman-teman mikir kenapa update ada set default. Jadi yang di update itu cuma foreign key-nya aja ya. Misalnya ini gitu. Misalnya student ID-nya itu berubah gitu. Kita salah menulis. Ternyata sudah tersimpan di sini gitu. Nah, yang dimaksud update itu bukan update nama, login, GPA gitu enggak ya, tapi yang di-update itu primary key-nya, di mana primary key ini yang berhubungan langsung sama foreign key dari tabel enroll. Nah, makanya kadang ada update juga gitu ya. Kita bikin ketika tabel student khususnya primary key yang kita jadikan sumber di update, maka kita set value-nya sebagai default. Nanti mungkin teman-teman bisa coba query-nya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait foreign key. Jelas ya ini maksudnya apa gitu. Juga on update. Terus pilihannya itu ada di sini ya. No action ini berarti tidak akan bisa dihapus datanya. Kalau cascade berarti data yang ada di sini juga ikut dihapus nanti. Terus ada set null atau set default. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya.
constraint not null ya. Ini biasanya digunakan untuk kolom yang tidak boleh kosong gitu. Jadi kadang ada kolom-kolom yang kita diizinkan untuk dibiarkan kosong aja gitu ya, atau bernilai nol. Misalnya apa ya? Misalnya ini. Grade ini baru bisa diisi ketika semester selesai gitu. Jadi tetap kita ketika ada mahasiswa mengambil course apa, data ini pasti akan disimpan ke dalam tabel enroll misalnya. Cuma grade-nya masih belum bisa kita isi karena belum selesai semester itu. Jadi ini kita bisa berikan constraint null, sehingga nanti atribut atau kolom grade ini baru bisa diisi setelah semester selesai itu. Jadi walaupun sudah ada datanya, ada kolom grade ini boleh dibiarkan kosong gitu. Jadi tidak wajib diisi. Misalkan kalau not null itu apa ya? Misalnya student ini nggak boleh ini ya. Ini kita terapkan constraint not null gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin ada mahasiswa yang tanpa nama gitu ya. Nggak mungkin gitu. Jadi harus ada namanya. Emailnya pun juga sama gitu. Nah itu not null sama null ya. Oke, kita lanjut ke DDL. DDL ini apa sih? Database Dream Design Language. Ini ya, data definition language ya. Jadi data definition language itu fokusnya adalah query untuk mendefinisikan database-nya gitu. Jadi kayak tabel, database gitu. Kalau create database gimana? Kalau ini kan tabel. Kalau create database kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba langsung buat tabel gitu. Create database gimana? Ya? Create data. Gimana? Data create. Create apa? Create database ya simpel. Jadi create database namanya apa? Create database. Jadi sini cuma ganti database-nya aja. Nah, create database terus untuk ini kalau misalnya kalian pakai di lab pakai apa? Toolsnya maksudnya. XAMPP ya. XAMPP. Berarti GUI berbasis grafikal. Drakor. Kalau misalnya kalian pakai CLI misalnya. Kalau kalian pakai CLI kan pakai komen ya, berarti main terminal kayak hacker gitu. Jadi create database. Setelah kita create database-nya, berarti yang kita lakukan selanjutnya adalah pilih database-nya, use. Jadi kadang ketika kita ini cuma tambahan aja sih, karena kita sudah dimudahkan sama GUI, jadi nggak masalah. Di create database, nama database-nya apa? Terus di sini biasanya ada titik koma ya. Use nama database-nya ya. Nama DB-nya apa? Terus baru lanjut ke create gitu ya. Create table dan seterusnya. Nah, terus mungkin bagi teman-teman seperti yang sudah kita bahas ya di pertemuan pertama dulu. Bukan ya, minggu lalu kita bahas ini. Entitas itu bisa dijadikan tabel. Biasanya entitas itu adalah tabel. Jadi tahapannya dari logical gitu, ketika teman-teman membuat apa sih ini namanya? Ketika membuat entitas relational model, ERD atau ERM, itu dimulai dari logical dulu gitu, lalu nanti dilanjutkan physical. Physicalnya ini udah menentukan tipe datanya, terus primary key-nya apa gitu ya. Dari situ baru kita lanjut ke query-nya.
query-nya create table employees, terus atributnya itu ada SSN. Varchar ini tahu kan ya? Varchar ini apa? Varchar apa bedanya sama char? Mana? Kalau varchar ada var-nya apa gitu. Kalau char gak ada var-nya gitu. Itu gimana? Mana? Ada yang bisa jawab? Varchar itu jumlahnya tidak satu ya. Kalau char ini ya karakter aja, cuma satu aja. Jadi varchar maksimum berapa? Maksimum berapa? 2, 5, 56 ya, 255 ya. 256 ya. Jadi varchar ini ada maksimumnya hanya berapa? Kalau misalnya saya pengen nyimpen data apa ya? Alamat kayaknya dikit banget ya. Misalnya apa? Ya, deskripsi. Misalnya deskripsi barang gitu. Tipe data yang cocok apa? Misalnya ada 1000 karakter. Tipe data yang cocok apa? Untuk string di database tipe datanya apa aja? Ada varchar, char, ada teks, kan? Jadi kalau misalnya pengen karakter yang banyak, gunakan teks ya. Terus kalau angka numerik itu ada float apa real ya? Float kalau enggak. Terus ada integer pastinya, terus ada big integer, masih banyak lagi. Oh ya, kalau di logika masih ingat ya, kalau ada underline seperti ini merupakan primary key. Jadi kalau misalnya teman-teman menggambar ERD seperti ini, jangan lupa sertakan atribut mana yang merupakan primary key ya. Jadi jangan cuma atribut-atributnya aja, primary key-nya nggak disebutkan gitu. Kecuali kalau dia adalah weak entity, gitu ya, entitas yang lemah yang nggak bisa berdiri sendiri, nggak masalah. Oke, tidak selamanya juga ya relasi ini kan relasi ya. Relasi ini cuma menggambarkan hubungan tabel, tapi bisa juga relasi ini menghasilkan tabel baru. Gitu. Kalau kita lihat di sini ada 3 tabel ya, ada employees, ada workskin, sama departemen. Kira-kira implementasinya seperti apa nih? Jadi kita bikin dulu tabel employee. Employee itu tidak ada foreign key ya. Jadi kita cuma membuat satu tabel yang berdiri sendiri, yaitu employees. Employees ini nanti atributnya ada SSN, ada name sama gender. Lalu duluan mana? Ini atau ini yang kita buat? Kita sudah buat tabel employees. Selanjutnya tabel yang mana? Yang ini atau yang ini? Departemen. Gimana? Departemen. Ya, benar. Jadi departemen dulu yang kita buat. Karena apa? Karena moves ini bergantung sama 2 tabel ini, employees sama departemen. Ya, foreign key-nya di sini ada 2, yaitu SSN. SSN ini referensinya ke employees ya, jangan ketukar. SSN ini referensinya ke employees, sedangkan departemen ID itu referensinya ke departemen. Mungkin jelasnya di sini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen nambahkan tadi on delete, on update ya, itu juga bisa. Misalnya di sini walks in gitu. Ambil contoh employee-nya pindah gitu. Pindah kerja gitu, pindah kantor. Kita bisa tambahkan di sini misalnya SSN ya. SSN ini kan mereferensikan ke tabel employee gitu. Jadi kita bisa tambahkan kalau datanya dihapus berarti works in-nya juga dihapus gitu.
Nah, itu bisa kita gunakan tadi on delete ya, on delete cascade gitu. Artinya ketika ada data di employee dihapus ya, kalau ada data di works in yang berrelasi dengan tabel itu ya ikut juga dihapus nantinya. Oke, rasanya DDL cuma itu aja ya, kita buat tabel. Sebenarnya ada lagi ya, update tabel gitu, update constraint, update tipe data gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari di ini di lab ya. Saya dulu pernah bagi Notion ke kakak tingkat kalian. Nanti saya carikan ya. Ada Notion, itu isinya DDL, DML, itu bisa dipakai buat latihan juga. Ini saya cari, kalau ketemu saya share. Selanjutnya DML, Data Manipulation Language. Nah ini tujuannya untuk memanipulasi data yang ada di dalam tabel. Kayak insert itu kan berarti bukan cuma data yang ada di dalam tabel ya, tapi memanipulasi isi dari tabel. Jadi kita bisa menambahkan data baru, kita bisa mengupdate data yang sudah ada, kita bisa hapus data yang sudah ada gitu ya. Ini macam-macam. Nah, di sini query ini kalian sudah pelajari belum di insert into update table set? Sudah? Belum. Saya tanya setnya ya. Setnya sampai? Beda kelas? Hah? Beda. Kelas? Kalian beda kelas? Beda. Kelas labnya juga beda-beda nih? Baru minggu ya, harusnya belum sampai sini ya. Tapi gak apa-apa, saya tunjukin aja. Ini perintah atau query untuk menambahkan data ke tabel employee. Nah, sintaksnya itu adalah insert into employee. Jadi masukkan data ke employee, terus tabel mana aja yang mau kita isi. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini gendernya saya hapus gitu, yang saya hilangkan, berarti di sini nanti juga di value-nya itu juga tidak boleh sebanyak lebih banyak daripada komponen atau atributnya gitu. Di sini insert kita masukkan data ke tabel employee, ke kolom apa saja, value-nya apa saja gitu. Kita juga bisa insert multiple ya seperti ini. Jadi sama kayak di atas, insert into tabel apa, atributnya apa saja, value-nya tinggal di koma-koma aja gitu ya. Value untuk data pertama, koma, value untuk data kedua, koma gitu. Jadi ini insert multiple, kalau ini single. Employee tadi tabelnya seperti apa ya? Employee itu gendernya adalah char. Ya. Nah di sini masalahnya char itu dia hanya satu karakter ya. Kalau di luar negeri mungkin gender M sama F. Di Indonesia L sama P sama W ya. Laki-laki sama perempuan, wanita sama pria maksudnya gitu. Jadi tidak apa namanya? Tidak, kalau misalnya kita menggunakan tabel seperti ini ya, employee gendernya pakai char itu apa namanya, bisa saja beda-beda nanti isinya gitu ya. Bisa saja nanti ada yang iseng isi gendernya W, bukan iseng sih, tapi dia nggak tahu aturannya dia harus isi apa gitu, W atau P, itu wanita atau perempuan, itu pria atau laki-laki gitu ya. Nah, mungkin salah satu cara biar ini tidak berubah-berubah, kita bisa pakai ini ya. Gender ini kita ganti dengan enum. Gender enum. Terus di sini L sama T. Jadi enum ini, kalau nggak salah ya tulisannya seperti ini ya.
Nanti koreksi kalau misalnya salah. Jadi gender itu tipe datanya enum, di mana value-nya itu yang diizinkan cuma dua ini aja, L sama P. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di luar itu ya tidak akan diisi. Ini untuk insert tadi ya, DML. Nah, kayak yang teman-teman pelajari kayak select bintang from gitu, terus update, terus apa lagi ya? Itu juga masuk bagian dari DML gitu, data manipulation language. Tapi yang paling pertama pasti ya kita akan kenalan dulu sama insert. Ini untuk menambah data. Nanti teman-teman bisa coba ya di rumah. Jangan nunggu lab ya, jangan nunggu hasilnya kita belum belajar nanti insert gitu. Tapi di kelas kita udah dapat ya. Jadi teman-teman sudah bisa coba. Selanjutnya ada selection. Ini DML yang lainnya ya. Selection ini ya tujuannya untuk mendapatkan data ya, atau memfilter data. Jadi contoh di sini adalah kita mau ambil select bintang-bintang itu adalah semua ya, semua kolom. Jadi select bintang itu artinya semua kolom. Kalau misalnya kita pakai seperti ini, select SSN aja gitu, SSN from, berarti nanti yang ditampilkan hanya tabel, atribut SSN, hanya kolom SSN aja gitu. Select SSN from employees gitu. Artinya nanti data yang diberikan hanya kolom ini aja gitu. Jadi bintang ini itu adalah artinya adalah semua kolom. Terus kalau misalnya mau dua kolom ya tinggal di ini aja, SSN sama name misalnya from apa gitu, from tabelnya apa, nama tabelnya. Terus di sini ada where ini condition ya, sama kayak if ya kalau di bahasa pemrograman di programming. Where gender ya, jadi ketika atau kita pengen dapatkan semua data yang ada di tabel employee. Tapi gendernya, value-nya adalah F gitu. Jadi hanya satu data ini aja yang diambil akhirnya. Nah kalau misalnya mau lebih dari satu kondisi gitu. Saya pengen mengambil atau mencari atau melihat data employee yang namanya itu Jane, tapi gendernya M. Itu juga bisa ya, kita pakai multiple condition. Jadi misalnya saya bikin select bintang ya, select from employees where name. Nanti di sini ada beberapa operator ya, kayak like, kayak not in gitu ya. Nanti teman-teman bakalan dapat dilihat pastinya. Name sama dengan Z misalnya ya. Where name sama dengan Z dan di sini operator dan di MySQL, di SQL ya. Itu N dan OR gitu ya, N atau OR. Kita bisa pilih salah satu. And misalnya gender sama dengan M. Jadi saya artinya di sini query ini akan mengambil semua data dari tabel employee yang name-nya ya, value di tabel di kolom name itu sama dengan J dan gendernya sama dengan M. Jadi nanti bisa banyak data yang ditampilkan.
Selanjutnya ada update ya. Tadi kita sudah melakukan insert, terus ada selection, terus yang berikutnya adalah update. Jadi kita bisa memanipulasi isi dari tabel ya, yaitu melakukan update. Jadi di sini di contoh ini ada query ya, untuk mengupdate tabel employee. Jadi kita set value yang baru di kolom nama dengan Jason Smith. Ya. Nah, biasanya kalau update itu pasti ada kondisi. Di sini ada kondisi karena apa? Kalau misalnya ini kita hilangkan, maka semua name yang ada di tabel ini akan diubah menjadi Jason Smith. Gitu. Jadi kita pengen ubah nama employee, tapi hanya untuk employee yang SSN-nya ini. Ini arti dari query ini. Jadi update employees, kita update tabel employee, set kolom nama dengan Jason Smith. Gitu. Kita set value yang ada di kolom nama dengan Jason Smith, tapi dengan kondisi employee tersebut harus memiliki SSN ini. Gitu. Kalau ini dihilangkan, maka semua ini akan menjadi Jason Smith. Nah, ini hasilnya ya, kira-kira. Update ada delete ya, delete ini menghapus ya pastinya. Jadi ada query di sini, contoh query untuk tujuannya adalah hapus data yang ada di employee. Sama kayak tadi, biasanya untuk melakukan hapus maupun delete harus ada kondisi ini, harus ditambahkan dengan kondisi. Karena apa? Kalau ini kita hilangkan, berarti semua data yang ada di employee dihapus. Kalau kita hilangkan kondisinya ya, delete from employees, artinya semua data akan dihapus nantinya. Jadi kita perlu hati-hati ketika nanti teman-teman menggunakan query update maupun delete ya, itu pastikan sudah ada ini, karena pastinya kan kita tidak mungkin asal hapus ya gitu data. Gitu. Pasti kita pengen hapus data-data yang data-data tertentu saja gitu maksudnya. Jadi pastikan ada kondisi. Nah, di sini kita akan hapus data, ya. Jadi yang dihapus itu satu data ya, bukan hanya kolomnya aja. Gitu. Jadi kita hapus data, ya SSN-nya itu bernilai ini. Jadi awalnya ada John Doe, udah hilang. Nah, itu kira-kira hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin terkait tadi DDL itu fokusnya adalah membuat tabel database gitu ya, mendefinisikan tabel database. Di DML lebih fokus ke memanipulasi isi dari database tabel. Di DDL tadi kita ada create tabel, terus ada menambah foreign key tadi ya, terus action dari foreign key nanti ketika referensinya dihapus seperti apa gitu. Lalu di DML tadi kita juga ada lihat ada insert, ada selection gitu, terus ada update dan yang terakhir tadi delete. Oke, tadi kita sudah bahas ya. Dari awal tadi kita sudah berkenalan sama IC. IC itu secara sederhana ya bisa kita sebutkan sebagai aturan yang harus kita berikan pada data gitu. Jadi ataupun atribut gitu ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan perusahaan gitu ya, di mana database itu digunakan, misalnya kolom nama tidak boleh null, berarti kita harus memberikan constraint bahwa kolom itu tidak boleh null gitu ya. Itu integrity constraint, jadi harus bernilai true. Terus integrity constraint atau constraint apapun ya itu juga
constraint yang ada di dalam database itu didefinisikan ketika kita membuat skema atau database, dan akan dicek ketika kita memanipulasi isi dari database itu. Jadi integrity constraint itu dibuat ketika DDL, sedangkan pengecekan constraint, ya, constraintnya itu bekerja atau tidak, itu akan berjalan di DML gitu. Jadi ketika kita menambah data baru, mengupdate data yang sudah ada, hapus data yang lama, itu akan jalan ya, constraint yang sudah kita terapkan gitu. Nah, terus tadi ada referensi integrity constraint juga ya, yang menghubungkan dua tabel yang berbeda ya, yaitu tadi salah implementasinya adalah foreign key. Terus tadi ada pendekatan yang bisa kita lakukan ketika referensi data dihapus gitu. Apakah kita ikut menghapus juga? Apakah data yang mereferensi ke sumbernya itu dihapus juga? Apakah dicegah ya hapusnya sumber data yang dihapus? Lalu yang ketiga tadi, apakah di set dengan value ya, default gitu. Kita juga sudah lihat tadi implementasinya seperti apa ya. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ini materi udah habis. Saya sambil absen ya, mungkin kalau